Saudara, belum sampai 2 pekan, 2 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Akhir November, Menteri KKP Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka korupsi benih lobster. Edi tidak sendiri, KPK menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, termasuk staf khusus Edi Prabowo. Edi Prabowo ditangkap saat baru tiba dari perjalanan dinas ke Hawaii, Amerika Serikat. Saudara, KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Seluruh uang ini dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan sedang, tas ransel, dan juga amplop. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Miftah Widya Kartika, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Berikut tadi adalah cuplikan video mengenai korupsi. Kali ini saya akan membahas dari penyebab, dampak, dan solusi dari permasalahan tersebut. Dari video tadi dibahas 2 menteri melakukan korupsi. Yang pertama yaitu korupsi ekspor benur, dan yang kedua adalah korupsi bansos penanganan COVID-19 di Indonesia. Tentu pada kasus ini birokrat tersebut melanggar nilai-nilai dari anti korupsi, yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, dan kerja keras. Hal ini tentu sangat tidak etis dilakukan oleh seorang birokrat, apalagi seorang ASN yang memegang teguh terhadap nilai-nilai anti korupsi. Kemudian untuk penyebab terjadinya korupsi, dari teori korupsi Jack Bologne Gone Theory, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau greed yang pertama. Kemudian yang kedua kesempatan, opportunity, ketiga kebutuhan, needs, dan pengungkapan atau expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu. Membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan, faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar, dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. GONE di sini merupakan singkatan, yaitu greed, opportunity, need, dan expose. Kemudian dampak dari korupsi tentunya sangat luas, terutama terhadap dampak ekonomi, mulai dari lesunya investasi, menurunnya angka laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga menimbulkan ekonomi yang turun. Kemudian secara umum akan menimbulkan bahaya laten kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi yaitu ada 3 hal. Yang pertama represif, kedua perbaikan sistem, dan ketiga edukasi. Yang pertama represif dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan penyidikan, penindakan, penuntutan, dan eksekusi. Kemudian perbaikan sistem, tentu sistem ini harus diperbaiki dengan mengedepankan transparansi. Dengan menggunakan teknologi informasi masa kini dapat diperbaiki menggunakan perbaikan sistem. Kemudian yang terakhir adalah kampanye atau edukasi anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.